pemilik garis tangan ini tangan sementara tangan kirinya dulu. Warna telapak tangannya ada warna hitam, garis kehidupan dan garis kepalanya terpisah. Itu menandakan inginnya dia mandiri, terbebas dari orang lain, orang tua, terbebas dari terikatan baik masalahnya dan lain sebagainya, dan suatu saat dia akan bisa mandiri. Warna hitam menandakan oksigen, kekurangan oksigen ke otak. Itu menandakan keracunan dalam darah yang pernah dialami karena masalah stres atau ketakutan dan kecemasan, efek dari kejadian-kejadian yang dia alami. Dengan garis hati yang rusak, itu menandakan juga pernah mengalami suatu tekanan-tekanan batin yang mungkin dialami dalam hal hubungan dalam hal ini bisa dengan saudara, orang tua, teman, atau yang lain sebagainya, sehingga goresan-goresannya sangat dalam terjadi di garis hatinya. Dan di jempolnya ada tanda mata batin, itu menandakan dia pernah bisa melihat suatu hal yang tidak bisa dilihat orang lain, atau perasaan-perasaan, insting dan intuisinya yang dialami sangat tajam. Dan ini juga ada garis gaib di tengah lembah Marsnya, itu menandakan mungkin suatu warisan-warisan kebatinan zaman dahulu yang pernah leluhurnya tekuni. Dan juga ada salib mistik di antara garis hati dan garis kepalanya, itu menandakan kebatinan religius atau pernah leluhurnya, kakeknya atau siapapun yang pernah menekuni ilmu kebatinan dan tergores sampai saat ini di garis tapak darah mistiknya di antara garis hati dan garis kepalanya. Dan itu bisa juga negatif ataupun buruk tergantung yang dialami. Garis hatinya yang patah dan tersambung kembali, itu menandakan jika dia menikah lebih awal, bisa saja dia terpisah atau mengalami suatu masalah. Tetapi jika dia menikah terlambat, nanti kita lihat di garis pernikahannya di tangan kanan. Nah, ini dia garis telapak tangan kanannya. Garis pernikahannya cenderung menurun ke garis hati. Dan jika dia menikah di usia muda, kemungkinan dia akan berpisah. Tapi jika dia menikah terlambat, itu kemungkinan akan selamat dan bisa menikmati masa tuanya. Dengan garis uang atau garis matahari terpotong di bawahnya, itu hati-hati dalam dunia pinjam-meminjam uang dan juga berbisnis offline. Lebih cocok bisnisnya online karena tidak mengandalkan perasaan. Karena garis hatinya sangat tajam, garis jantungnya sangat dalam, itu menandakan dia orangnya perasa. Kalau dia bekerja di bisnis offline, dia kecenderungan tidak berani menagih hutang dan tidak berani menggunakan sedikit kekerasan atau sedikit kekejaman dalam usaha. Jika dalam usaha offline ini dia sering dibond atau diminjamkan uang, maka dia akan mengalami kerugian. Lebih cocok dia bekerja dalam dunia online karena garis ketenaran garis hatinya juga itu mendukung untuk dia maju dalam usahanya. Sedangkan di garis salib mistiknya itu di tangan kanan tidak begitu jelas, di tangan kiri yang jelas, berarti itu masa lalu. Untuk warna hitam atau gelap di jari-jarinya ini menandakan oksigen ke otak sempat berkurang, efek kecemasan. Tadi dilihat antara jari manis dan jari kelingking ada sebuah cincin setengah yang membelah sela-sela jari, itu menandakan fitnah. Hati-hati, waspadai fitnah dan ikhlaskan saja untuk mencapai kemajuan di kemudian hari. Sela-sela di antara jari, kehilangan uang ataupun kerugian, itu hal yang wajar terjadi. Dan warna hitam tadi di tangan kiri telapak tangan, itu menandakan sedikit keracunan dalam darah, artinya kecemasan atau racunan pikiran. Dan garis perkawinannya di tangan kanan ini utuh tapi membelok ke garis hati. Jika menikah saat ini dia akan selamat walaupun sedikit mengalami suatu masalah, dan itu masih suatu yang wajar. Pemilik karakter tangan ini biasanya punya cita-cita mulia yang bernilai tinggi dan bijaksana karena kemampuannya melihat perspektif jangka panjang dalam suatu hal. Kendalanya, kemungkinan mereka itu sering bimbang, takut, dan cemas. Karakter tangannya ini ada warna hitam
garisnya banyak yang rusak. Itu traumatis masa lalu karena di tangan kirinya lebih rusak dari di tangan kanannya. Kecemasan, ketakutan, dan penderitaan masa lalu membayangi kehidupannya masa kini. Cenderung untuk seperti ini hanya bisa dilepaskan, diikhlaskan, sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan di masa lalu. Jangan melakukan suatu pekerjaan dengan hanya sekedar mencoba-coba. Keputusan yang sering mendua dalam keraguan-raguan dapat mengganggu. Sering terseret kesulitan yang bersumber dari ingin menolong orang lain, tetapi terlalu masuk ke dalam masalahnya, berlebihan sehingga tidak dapat menyelesaikannya dan menanggung akibatnya sendiri. Jadi terlalu perasa dan ingin menolong orang lain. Di dalam kesulitan uang selalu saja ada orang yang membantu nantinya. Sebaliknya jika mendapat rezeki selalu dibaginya rezekinya itu. Nanti waspadai masalah kesehatan karena beban masa lalu, yaitu sering melamun, membuat kesehatan dalam kepala, asam lambung, dan batuk terutama paru-paru. Sering kesemutan di dalam saraf. Itu adalah efek dari bekas-bekas masa lalu. Walaupun Anda cenderung kelihatan pendiam atau pasif, tetapi Anda bersemangat di antara orang lain. Di satu sisi sangat tertekan, tetapi Anda sangat bertanggung jawab. Anda penuh dengan kebajikan dan layak dipercaya. Di sini Anda tidak akan mempermainkan orang lain. Terlihat keras di luar, tetapi sesungguhnya Anda lembut di dalam. Sisi negatif Anda mungkin Anda cepat marah dan suka menunda, cenderung menunggu, dan cenderung berhati-hati. Tetapi kalau terlalu sering berhati-hati, bisa saja Anda ketinggalan. Karisma untuk memimpin ada bakat, walaupun Anda selalu tegang. Beberapa pendukung atau teman Anda bisa membuat Anda tertekan, baik dalam dunia dagang atau yang lain. Nasihatnya, hilangkan kebimbangan, keraguan-raguan dalam mengambil keputusan, lupakan masa lalu, ikhlaskan dan pasrahkan. Banyak minum air hangat untuk oksigen ke dalam otak maupun di aliran darah. Dan tentu saja olahraga ringan. Garis-garis di tangan kanan yang menentukan masa depan itu lebih cerah daripada di tangan kiri. Warna hitam di tangan kiri tidak ada di tangan kanan. Itu menandakan kehidupan nanti akan lebih cerah, lebih lancar. Jadi, lupakan kejadian di masa lalu, baik dengan orang tua ataupun saudara yang lain. Merasa tersisih atau diabaikan atau dididik terlalu keras. Garis kecil-kecil dan garis bergelombang di tangan kanan lebih sedikit daripada di tangan kiri. Jadi kecenderungan tangan kiri adalah masa lalu. Dan tapak darah mistik di tangan kiri lebih jelas di tangan kanan. Tapak mistiknya bisa saja negatif ataupun positif. Ada yang religius positif, ada juga yang religius negatif. Dan itu berkaitan dengan masa lalu, bagaimana leluhurnya masa lalu. Garis pikiran yang panjang sampai ke bukit bulan itu menandakan adanya ide yang banyak, kreativitas juga tinggi. Walaupun nanti ada beberapa yang tidak ada yang mau memakai, ikhlaskan saja karena itu akan membawa keberuntungan bagi diri sendiri. Dan garis gaib yang ada di lembah Mars itu abaikan saja, anggap saja itu masa lalu. Garis silang di garis ketenaran itu ada hambatan sedikit dalam perkenalan dan juga penipuan keuangan, itu hati-hati walaupun belum terjadi. Garis perkawinan di tangan kanan utuh tapi cenderung turun. Gejolak tetap ada namun selamat, dan menikah mungkin terlambat jika Anda membuka diri dan lebih banyak bergaul dengan lawan jenis, maka akan menemukan jodoh. Garis cincin Sulaiman setengah ada di bawah jari telunjuk bisa saja nanti menemukan teman-teman yang pejabat tinggi atau orang-orang kaya, dan bisa saja nanti menjadi teman hidup.
Yang terpenting nanti bergaul dengan orang-orang yang optimis dan orang-orang yang positif untuk mendapat vibrasi aura yang positif untuk kemajuan di masa depan. Rusaknya garis kepala itu adanya sempat rekaman kebingungan, ketakutan, dan kecemasan. Dan waspadai nanti sifat pelupa. Contohnya kalau bawa motor bisa lewat tujuan gangnya atau jalannya sedikit terlewati karena melamun atau konsentrasi kefokusan kurang. Pikun dan juga pusing nanti waspadai. Dan jika pikiran telah menjadi bijaksana dan pikiran jadi lebih tenang, asam lambung bisa menghilang dan semua kasus kesehatan bisa menghilang dengan sendirinya, dan nasib juga berubah lebih baik. Karena masa depan itu tidak pasti dan dipengaruhi oleh hari ini, usaha hari ini, ke semangat hari ini, pergaulan hari ini, maka jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati apa yang dikatakan yang buruk-buruk dalam garis tangan, karena kita bisa rubah dan garis tangan itu juga akan bisa berubah lebih baik.